Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, adik-adik, kakak-kakak, ayah bunda, kakek nenek? Semoga baik dan selalu bisa belajar dari apapun agar hati kita semakin indah. Tanamlah kebaikan setiap hari, setiap kesempatan, karena di masa depan kita pun akan memanen kebaikan pula. Dongeng kali ini yang akan dibacakan adalah Bango dan Anjing Berpisahnya Dua Sahabat. Dongeng ini ditulis oleh Kak Yosef Rustandi. Beliau adalah seorang pengarang yang sudah menerbitkan banyak buku. Banyak karangannya juga yang dimuat media massa seperti majalah Bobo, Kompas Anak, Pikiran Rakyat, Media Indonesia, dan banyak lagi. Bukunya yang sudah terbit antara lain Hantu Pohon Mangga yang dipilih jadi nominasi penghargaan Islamic Book Fair tahunnya lupa lagi. Juga buku Tragedi Buah Apel dan buku Ajaib Jiko yang bikin baper. Keduanya diterbitkan oleh Indipa Media Kreasi. Bagi yang ingin memiliki bukunya bisa kontak penerbitnya ya. Sudah siap semuanya? Duduk yang nyaman. Kalau mau bawa dulu cemilan dan kita mulai ceritanya. Bango dan Anjing bersahabat sejak kecil. Kesana kemari selalu bersama. Mereka bermain di tepi rawa, di sekitar rumah mereka, atau menyusuri tepi hutan yang jauh, selalu bersama. Sayangnya, persahabatan mereka ada cacatnya. Bila sudah mengenai urusan makanan, mereka tidak saling berbagi. Awalnya, Bango sering melemparkan ikan kepada Anjing bila di rawa yang kekeringan banyak ikannya. Tapi Anjing, setiap mendapat dendeng yang dijemur manusia, tidak pernah memberi. Katanya, "Kok, saya kan bisa mendapat dendeng cuma 1 lembar, jadi susah membaginya." Bango awalnya percaya kepada sahabatnya. Tapi sekali waktu, Bango ingin merasakan diberi oleh sahabatnya. Karena siapapun bilang, bersahabat tidak saling memberi itu seperti penyanyi tanpa musik. Tidak lengkap rasanya. Maka suatu hari, Bango sengaja datang ke rumah Anjing pada saat jam sarapan pagi. Anjing tentu saja terkejut, tapi dengan ramah Anjing mempersilahkan masuk. Setelah ngobrol ke sana kemari, Bango sepertinya tidak berniat segera pulang. Anjing berkali-kali melihat ke dapur karena perutnya berkali-kali berbunyi. Tadi sebelum kedatangan sahabatnya, Anjing sebenarnya mau memasak. Dia mengerti Bango mungkin ingin disuguhi makanan. Tapi beras yang akan ditanak cuma sedikit. Pikir Anjing, bagaimana caranya biar makanannya tidak terbagi dengan sahabatnya? Wajah Bango berseri-seri saat Anjing pamit ke dapur untuk mempersiapkan bubur yang akan menjadi sarapan pagi itu. Bango gembira bukan karena akan mendapat sarapan pagi gratis, tapi karena dia yakin sahabatnya itu ternyata tidak sekikir seperti yang dituduhkan binatang lainnya. Di dapur, Anjing menanak bubur. Bubur yang sudah matang disimpannya di piring datar dan lebar. Dia tersenyum. Dengan wadah seperti itu, Bango tentunya tidak akan bisa makan. Paruhnya akan susah mematuk bubur di piring datar. Jadi bubur hanya akan bisa dinikmati olehnya sendiri. Bubur di atas piring datar dan lebar itu lalu dibawa ke tengah rumah. Setelah mempersilahkan sahabatnya untuk makan, Anjing lalu makan lahap bersekali. Lidahnya lincah menyedot bubur encel di atas piring datar. Kok, ayo kawan, kita makan bersama. Jangan ragu-ragu, kata Anjing sambil mendekatkan piring datar ke Bango. Bango malah tersenyum getir. Pikirnya, bagaimana bisa dia makan bubur encer di piring datar seperti itu? Masa Anjing tidak hafal? Paruh saya kan panjang dan runcing. Cara makannya juga tentu berbeda. Wadah piring datar seperti itu pasti disengaja. Sedih Bango sebenarnya. Sedih oleh kelakuan sahabatnya. Ternyata benar kata binatang lainnya. Anjing itu kikir. Gok. Kenapa diam saja kawan? Jangan malu-malu makan di sini. Saya ini kan sahabatmu, kata Anjing lagi. Kecuali kalau memang sudah sarapan sebelum kesini, bubur ini akan saya habiskan.
Bango mempersilahkan anjing untuk menghabiskan buburnya. Sayang sekali ya, bubur senikmat ini tidak bisa dicicipi. Bumbu buburnya sangat lengkap. Lain kali kalau mau bertamu ke sini, jangan sarapan dulu kawan, biar bisa makan bersama. Bango hanya tersenyum getir mendengar omongan anjing. Setelah selesai melihat anjing menghabiskan makanannya, Bango pun pamitan. Musim kemarau datang. Bagi Bango, musim kemarau waktunya pesta. Banyak bagian rawa yang kering, banyak ikan gampang ditangkap. Sebaliknya buat anjing, kemarau saatnya susah mendapatkan makanan. Di rawa yang kekeringan, banyak ikan-ikan kecil. Ikan-ikan besarnya bersembunyi di lubang dan lumpur. Anjing tentu saja terpesona melihat paruh Bango begitu lincah mematuk ikan-ikan kecil. Kuk, kuk, kawan, lemparkanlah ke sini sebagian ikan itu. Dari tadi saya belum mendapatkan seekor pun, kata anjing. Wah, tidak bisa. Sekarang ini saya sedang sibuk mengumpulkan ikan untuk pesta nanti. Pesta apa? Anjing penasaran. Pesta musim kemarau. Datang saja besok kalau ingin menikmati ikan yang banyak, kata Bango. Anjing gembira. Guk, guk, kalau begitu saya akan datang ke rumahmu besok, katanya, lalu pulang. Besoknya anjing datang ke rumah Bango. Pikirnya pasti ikan yang dikumpulkan Bango banyak sekali. Bango memang sudah terkenal sebagai penangkap ikan yang lihai. Betul saja, begitu anjing datang, tuan rumah langsung membawa makanan ke tengah rumah. Silakan makan, karena datang ke sini pasti dengan perut yang kosong, kata tuan rumah. Setelah mempersilakan, Bango langsung memulai makan. Paruhnya sibuk mematuk ikan-ikan kecil. Anjing terpana melihat sahabatnya makan, karena dia sendiri tidak bisa makan. Ikan-ikan kecil yang banyak itu oleh tuan rumah disimpan di dalam ruas-ruas bambu. Bagaimana dia bisa makan di wadah seperti itu? Ayo kita makan kawan, jangan ragu-ragu, kata Bango. Anjing terperanjat. Dia ingat kalimat seperti itu yang diucapkannya ketika dia mempersilahkan Bango makan di piring datar. Pikirnya, Bango tentu saja membalas. Karenanya meski perutnya berkerubuk, air liurnya menetes melihat sahabatnya sibuk makan ikan, anjing tidak bicara sepatah pun. Ah, kenapa diam saja kawan? Jangan malu-malu makan di sini. Saya ini kan sahabatmu, kata Bango lagi. Kecuali kalau memang sudah sarapan sebelum ke sini, ikan-ikan ini akan saya habiskan. Anjing terpelanjat lagi. Kalimat itulah yang diucapkannya dulu. Anjing tersenyum getir, lapar dan malu. Tentu Bango tahu maksudnya dulu dia mewadahi bubur di piring datar. Setelah makanan habis, anjing pamitan. Langkahnya lemas, berkali-kali hampir jatuh karena lapar. Menyesal dia sudah kikir dan mempermainkan sahabatnya. Karena ketika dia dipermainkan oleh sahabatnya, dia merasa sakit hati. Begitulah adik-adik, kakak-kakak, ayah bunda, kakek nenek, dongeng Bango dan anjing ini mengajarkan kepada kita kikir, ingin menang sendiri, dan berniat buruk pada akhirnya merugikan diri sendiri. Nah adik-adik, semoga kita terhindar dari sifat kikir seperti anjing. Belajarlah bersedekah sejak kecil, karena sedekah itu membuat hati bahagia. Kembang Pinetik Sinebaran Sari. Wassalam, adios, sampai jumpa di dongeng berikutnya.